Bisa kita mulai ya. Dengarkan suara Ustazah. Dengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat kan? Rileks, Zah. Alhamdulillah sehat, Zah. Udah pada sarapan? Oh, udah, Zah. Yang latihan pertemuan kemarin udah pada dikumpul di Google Classroom? Belum, Udah, Zah. Zah. Lagi mau Saya kira ngerjain, belum, Zah. tetap dikerjain ya, dikumpul di Google Classroom-nya. Iya, Zah. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke subbab yang bagian terakhir di kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kan PPT Ustazah? Kelihatan, Zah. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas dua subbab. Yang pertama kita bahas tentang segitiga-segitiga yang kongruen. Nah, nanti setelah itu kita bahas tentang menyelesaikan masalah menggunakan kekongruenan dua segitiga. Nah, bagian yang pertama ini, apa sih itu kongruen? Nah, di sini kita akan bahas tentang pengertian dan sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, apa itu kongruen? Jadi, kongruen itu dilambangkan dengan ini. Jelas semua? Kelihatan kan? Kelihatan, Zah. Nah, yang di atas sama dengan ini kemarin kita lambangkan dengan apa dia? Lambang apa kemarin yang di atas sama dengan ini? Lambang apa? Lambang apa, Risya? Lambang kongruen, Zah. Ah, kok kongruen? Ingat lagi. Lambang sebangun ini. Sebangun. Nah, sedangkan yang lambang di bawah ini kan sama. Berarti kongruen itu kan ditandai dengan sama dan sebangun. Makanya lambangnya ini seperti ini dia. Pada ingat kan yang kayak bentuk gini nih lambang apa? Lambang sebangun ya, bukan kongruen. Nah, kalau kongruen ada dia sama dengan di bawahnya. Ada yang baru masuk. Nah, jadi inilah lambang bentuk dari kongruen. Jadi kongruen itu apa? Kongruen itu adalah segitiga yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi kongruen ini identik dengan bentuk dan ukurannya tuh harus sama. Makanya dia sama dan sebangun. Bisa dipahami? Insya Allah, Zah. Jadi apa inti dari kongruen itu tadi? Yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, berarti bentuk dan ukurannya tuh harus sama kan? Iya, Zah. Nah, untuk sifatnya, jika dia dikatakan kongruen, itu ada dua sifatnya. Yang pertama itu sisi-sisinya harus bersesuaian sama panjang. Nah, kemudian untuk sudut-sudutnya harus bersesuaian sama Yang panjang. sama besar. Besar. Nah, kan kelihatan kan PPT-nya? Kelihatan, Zah. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanya nggak sebelum kita masuk ke teoremanya? Lanjut, Zah. Bisa kita lanjut? Lanjut, Zah. Nah, di sini kita masuk ke teorema dua segitiga kongruen. Nah, di sini kita bahas ada dua teorema. Yang pertama, teorema dua segitiga kongruen. Jadi, teorema dua segitiga kongruen ini, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika pada segi
segitiga pertama itu terdapat 2 sisi dan 1 sudut. Nah, pada segitiga pertama itu terdapat 2 sisi. Yang mana sisinya? Yang digambar ini berarti yang mana sisinya? Ayo, yang mana? Yang garis kiri kanan itu Zah. Nah, iya yang sebelah kanan sama yang kiri ini. Nah, ini kita anggap sisi pertama, ini kita anggap sisi kedua. Berarti sisi pertama ini bersesuaian dengan sisi pertama juga kan? Nah, kemudian untuk yang sisi kedua ini bersesuaian dengan sisi kedua. Nah, dan untuk sudutnya yang mana? Sudutnya ujung-ujung Zah. Ya, yang berbentuk lingkaran ini kan? Iya Iya, Zah. Zah. Nah, berarti yang teorema 2 segitiga kongruen ini yang diapit oleh kedua, yang sudutnya ini diapit oleh kedua sisi ini kan? Ya. Nah, berarti itu dikatakan kongruen dengan 2 sisi dan 1 sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua. Maka gambar ini dapat kita simpulkan bahwa 2 segitiga yang Kongruen. Nah, ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya ada yang ingin ditanya. Yang bagian teorema 2 segitiga kongruen ini. Enggak Zah. Kita masuk langsung ke contoh ya. Iya, Zah. Nah, di sini ada contohnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, berarti dari gambar ini bisa kita lihat. Di sini kita mempunyai apa di sini? Mempunyai 2 buah. Mempunyai apa? Saya kira mempunyai apa di sini kita lihat di gambarnya. Yang bentuk dari gambar ini kita mempunyai 2 buah apa? 2 buah sudut. Ya, 2 buah segitiga. Berarti 2 buah segitiga ini segitiga AEC sama segitiga BED kan? Iya Zah. Iya, Zah. Nah, ini kan kelihatan nih 2 buah segitiga. Nah, segitiga AEC dan segitiga BED. Jadi, soalnya tuh ruas garis sisi AB dan sisi CD itu berpotongan pada titik E dan saling membagi menjadi 2 ruas garis sama panjang. Nah, untuk yang ditanyanya, buktikan bahwa segitiga AEC itu kongruen terhadap segitiga BED. Nah, lambang ini tadi kan kita baca dengan kongruen kan? Nah, untuk ruas Balik suaranya. Syakira coba mikrofonnya dimatikan. Punya Risha tadi Zah. Nah, untuk yang ruas garis sisi AB dan sisi CD itu berpotongan. Nah, yang mana berpotongan? Ini kan sisi AB nih kan? Ini sisi AB. Ini sisi CD. Nah, kelihatan kan dia berpotongan? Kelihatan. Nah, dia berpotongan di titik apa dia berpotongan? Titik E. Nah, iya. Nih dia berpotongan. Karena dia saling membagi menjadi 2 ruas garis sama panjang. Nah, di sini kita buktikan bahwa segitiga AEC ini tadi kongruen enggak dengan segitiga BED. Jadi untuk penyelesaiannya di sini bentuk sebentar. Nah, di sini di bentuk gambarnya, sini udah ditentukan yang mana sisi pertama dan yang mana sisi keduanya kan? Kemudian ditentukan juga sudutnya.
Jadi, untuk langkah yang pertama, CE ini CE. CE berarti dia sama dengan apa? DE. Ya, dia CE ini sama dengan DE. Kemudian AE bersesuaian AE sama dengan apa? BE. Ya. Berarti yang pertama ini diketahui pada soalnya kan? Kemudian untuk langkah yang kedua kita tentukan sisinya. Berarti sisi CE tadi bersesuaian dengan sisi DE. Nah, ya, kemudian untuk sisi AE bersesuaian dengan sisi DE. Nah, untuk yang langkah ketiga, tadi udah kita ketahui nih sisinya apa, udah bersesuaian dengan apa. Kemudian untuk sudutnya, sudut AEC, berarti dari sini kan, sudut AEC, nih sudut AEC, bersesuaian dengan apa? BED. Nah, BD, ya. Kenapa dia bersesuaian? Kenapa sudutnya bersesuaian? Karena sudutnya bertolak belakang. Bertolak belakang. Ya, kan ada di sini dia sudutnya bertolak belakang. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasannya di sini sudutnya udah kita dapat, sisinya juga udah kita dapat juga. Berarti segitiga AEC ini kongruen terhadap segitiga BED. Ya, berarti pernyataan 2 dan 3 itu termasuk ke dalam teorema sisi sudut sisi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Risya paham? Insya Allah paham, Zah. Syakira, Insya Allah paham, Zah. Nur Sakila sama Laila, Anissa, Aski. Insya Allah, Zah. Insya Allah, Zah. Berarti inti dari yang untuk yang sisi sudut sisi ini kita cari sisinya, kemudian kita tentukan sudutnya. Itu kata kuncinya. Kemudian kita lanjut ke teorema kekongruenan dua segitiga. Berarti bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini teoremanya itu terbagi lagi menjadi 3. Nah, yang bagian yang pertama ini kita bahas tentang teorema kekongruenan dua sudut dan satu sisi. Jadi, teorema yang berkaitan dengan dua sudut dan satu sisi suatu segitiga itu terdiri atas yang pertama ada sudut, sisi, sudut. Nah, dan teorema ini ada juga sisi dulu, kemudian sudut, sudut. Nah, untuk teorema sudut, sisi, sudut ini kan ada nih, kelihatan kan gambarnya? Kelihatan, Zah. Nah, dua buah segitiga dikatakan kongruen. Mikrofonnya dimatikan dulu. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika pada segitiga pertama terdapat dua sudut. Nah, segitiga pertama terdapat dua sudut. Yang mana sudutnya? Kiri kanan itu, Zah. Ya, iya, yang bentuk ini Garis kan. kiri kanan. Nah, dan satu sisi di antara kedua sudut. Berarti sisi yang di antara kedua sudut itu yang mana sisinya? Sisi Yang mana? Di itu, Zah, yang ada garis. Yang ini kan? Iya, Zah. Nah, berarti yang sudut ini bersesuaian dengan sudut ini. Sudut ini juga bersesuaian dengan sudut ini. Kemudian untuk yang sisi ini juga bersesuaian dengan sisi ini. Maka disebut dia dengan kongruen. Dengan ada dua sudut dan satu sisi yang saling bersesuaian atau seletak. Kemudian untuk teorema yang sisi sudut-sudut. Nah, jika dua buah segitiga dikatakan kongruen, pada segitiga pertama terdapat satu sisi. Yang mana sisinya? kiri kanannya, Zah. Ya, yang ini kan.
Ya, Za. Satu sisi dan satu sudut. Satu sudut pada sisi itu berarti yang mana? Yang Satu sisi pada sudut itu. yang Yang ini dia. yang atas kan, Za? Ya. Setelah itu dan satu sudut di depannya. Berarti satu sudut di depannya berarti yang tengah ini kan? Ya, Za. Jadi dia bisa kayak gini bentuknya. Lingkaran ya, Za. Ya. Maka dia dikatakan segitiga ini kongruen apa enggak? Enggak, Za. Enggak, Za. Kongruen lah karena di sini ada dia satu sisi, dua sudut. Kan tadi teoremanya sisi, sudut, sudut. Karena dia saling bersesuaian dan seletak. Ya kan? Iya, Za. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke contoh soalnya. Berarti, Za, kalau dikatakan kongruen itu dia punya sisi ya, Za? Iya, tengok dulu dia teoremanya apa. Misal teorema yang pertama ini sudut, sisi, sudut. Kita lihat harus ada dua sudut dan satu sisi. Berarti kalau sudutnya 3, Za, berarti bukan kongruen, Za. Gimana? Kalau misalnya ada 3 sudut berarti bukan kongruen, Za. Tiga sudut ya. Iya, kalau misalnya, Za. Iya, berarti dia tergantung lagi ke teorema yang mana dulu yang dari soalnya. Gitu dia. Kan kalau yang pertama ini teoremanya sudut, sisi, sudut. Berarti harus ada satu sisinya. Sebenarnya sama aja yang ini nih, cuma kayak dibalikkan aja dia. Kalau di sini kan sudutnya yang pertama, tuh sisinya yang di tengah, tuh yang sudutnya lagi. Kalau ini kan sisi dulu yang pertamanya. Intinya kita untuk menjawab soal tuh lihat dulu teorema, menjawab teorema yang mana. Sisi kah atau sudut kah atau bisa jadi sisi semua. Kan ada juga teorema sisi juga nanti ada kita bahas. Iya, Za. Yang penting dia harus bersesuaian sama seletak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Za. Paham? Insya Allah, Za. Kita lanjut contoh soal. Iya, Za. Nah, untuk contoh soalnya pada segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC dan segitiga ABD itu diketahui sudut CAD ini bersesuaian dengan sudut DAB dan sudut CBA ini bersesuaian dengan sudut DBA. Jadi kita buktikan apakah segitiga ABC ini kongruen enggak dengan segitiga ABD. Di sini kita juga mempunyai dua buah segitiga kan? Yaitu segitiga ABC dengan segitiga ABD. Kelihatan kan? Kelihatan, Za. Nah, jadi untuk menjawab ini langkah pertama tuh kita kita ketahui dulu sudutnya. Nah, di sini kan tadi di soalnya udah diketahui bahwasannya sudut CAB berarti CAB ini. CAB ini. Kan CAB sudut CAB ini berarti kongruen dengan sudut apa? CAB. Berarti yang ini kan AB. Dari DAB ya. Kemudian untuk sudut CBA. Yang mana CBA? Berarti dari sini. CBA. DBA. Bentuknya kayak gini. Kongruen dengan DBA. ya, kongruen dengan berarti dari sini DBA. Nah, kan sama bentuknya tuh. Kemudian yang langkah kedua kita cari sisinya. Yang mana sisinya?
Sisi yang mana? Yang ada lingkaran itu, Zah. Ya, ini kan AB, sisi AB yang ini berarti. Sisi AB kongruen terhadap sisi AB juga. Kenapa dia sisi AB juga kongruen terhadap sisi AB? Karena garisnya berimpit. Nah, iya, karena ruas garisnya saling berimpit. Jadi dapat kita tentukan bahwasannya segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga ABD. Nah, iya, karena dari pernyataan 1, 2, 3 tadi, berarti dia termasuk ke teorema apa yang kita bahas Sudut tadi? Nah, iya, karena ada satu sisi, dan 2 sudut. ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC ini kongruen terhadap segitiga ABD. Berarti ini untuk teorema sisi sudut-sudut. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak, Zah. Kita lanjut nih. Iya, Zah. Nah, kemudian di yang ke B itu kita bahas tentang teorema kekongruenan sisi-sisi. Berarti udah jelas nih. Di sini kita bahas ada 3 sisinya. Jadi teorema sisi-sisi ini dua buah segitiga dikatakan kongruen jika ketiga pasang sisinya saling bersesuaian. Berarti kalau dia udah bersesuaian berarti dia dikatakan dengan Segitiga kongruen. Berarti ini kan sisi pertama bersesuaian dengan kita anggap ini yang garis ini nih kita anggap sisi pertama. Ini sisi kedua bersesuaian dengan sisi kedua juga kan? Iya, Zah. Nah, ini sisi ketiga berarti bersesuaian juga dengan sisi ketiga. Paham kan sampai di situ? Insya Allah, Zah. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Iya, Zah. Nah, untuk contoh soalnya, pada gambar segitiga berikut diketahui. Nah, berarti diketahui di sini AB sama dengan CD, AE sama dengan FD, dan CE sama dengan BF. Nah, di sini udah jelas nih kita mempunyai 2 buah segitiga. Jadi kita tentukan bahwa segitiga AEC ini kongruen enggak dengan segitiga DFB. Ini kan AEC, ini AEC. AEC dengan segitiga DFB. Nah, kelihatan kan? Kelihatan, Zah. Nah, tadi udah diketahui nih langkah pertama di soalnya bahwa sisi AB bersesuaian dengan nih AB. CD. AB ya bersesuaian dengan CD. Kemudian untuk sisi AE berarti yang garis ke sini bersesuaian dengan DFD. ya dengan FD. Kemudian sisi CE, mana CE? Ini CE. Berarti udah jelas dia bersesuaian dengan BF. Nah, udah dapat nih kita sisinya. Kemudian untuk langkah kedua tadi pernyataan pertama apa tadi? AB sama dengan CD. Nah, AB sama dengan CD. Kemudian untuk langkah ketiganya kita jumlahkan. Karena diketahui di gambar bahwa AB ini kita tambah dengan BC. Berarti ini. Sama dengan CD. CD berarti ditambahkan dengan DC ditambahkan dengan CB. CB. Berarti AB ditambahkan dengan BC itu hasilnya apa? Ini AB nih. Ini AB ditambahkan BC. Apa hasilnya? AC. AC dan kan? BB. Kenapa dia hasilnya AC? Apa permisalannya? Misalnya di AB ini kita taruh 3. Ini 2. Berarti kita jumlahkan dari A ke C ini. Berarti 3 ditambah 2 berarti hasilnya 5.
Nah, makanya dia AB ditambahkan dengan BC itu hasilnya jadinya AC. Paham sampai di situ? Insya Allah ya. Nah, kemudian DC ditambahkan dengan CB. Berarti hasilnya DB. DB. Ya, nih DB. Berarti dapatlah hasil AB ditambah BC sama dengan AC. Kemudian DC ditambah CB hasilnya DB. Jadi DB. untuk pernyataan yang bagian yang kelima ini, pernyataan dari 3 dan 4 itu bahwa sisi AC ini tadi bersesuaian dengan sisi DB. Nah, ya bersesuaian dengan sisi DB. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga AEC ini kongruen dia kan berarti? Iya, Zah. Nah, kenapa dia kongruen? Karena mempunyai sisi. Ya, karena mempunyai sisi tadi. Berarti dia termasuk ke dalam teorema Kongruen. ya termasuk ke dalam teorema sisi. Sisi. Karena kan syaratnya tadi udah terpenuhi, udah kita dapat nih sisi-sisinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Zah. Enggak, Zah. Kita lanjut nih. Lanjut, Zah. Nah, berarti yang untuk yang sisi-sisi ini kita cari dulu, kita tentukan dulu sisinya. Untuk yang bagian C itu teorema kekongruenan sisi-sisi sudut. Nah, di sini kita lihat di gambarnya, ilustrasi gambarnya. 2 buah segitiga kongruen jika pada segitiga pertama terdapat 2 sisi. Berarti yang mana sisinya? Kiri kanan tuh, Zah. Nah, yang ini kan? Kanan. 1 sisi, 2 sisi dan 1 sudut di depannya. Berarti yang mana sudutnya? Ada jelas yang ini kan? Nah, sisi pertama ini bersesuaian dengan sisi pertama juga. Sisi kedua bersesuaian dengan sisi kedua. Nah, sudut yang ini bersesuaian juga dengan sudut yang ini. Berarti dia dikatakan 2 segitiga kongruen karena dia saling bersesuaian dan seletak. Nah, gimana? Ada pertanyaan yang bagian teorema kekongruenan sisi-sisi sudut? Insya Allah enggak, Zah. Paham nih kan? Mudah nih, dari yang tadi kan cuma kita tentuin sisi dan sudutnya. Sudut. Ya, kemudian untuk contoh soal yang sisi sudut, perhatikan pada gambar. Nah, kita buktikan lagi nih. Berarti kita terus buktikan aja dari tadi. Bahwa segitiga ADC ini kongruen enggak dengan segitiga GEF. Berarti ini kan ada 2 buah segitiga. Ini segitiga ADC, ini segitiga GEF. Nah, berarti langkah pertama yang kita lakukan. Apa yang kita tentukan untuk langkah pertamanya? Apa yang kita tentukan langkah pertama? Apa Syakira? Yang langkah pertama. Apa? Apa, Zah? Apa yang kita cari dulu? Dari siapa yang kita cari dulu untuk yang bagian pertamanya? Sudutnya, Zah. Sisinya, Zah. Ya, sisinya dulu karena kan tadi sisi sudut. Berarti harus kita cari sisinya dulu. Berarti sisi DC untuk segitiga ADC. Berarti sisi DC ini bersesuaian kongruen dengan apa? Kongruen dengan apa sisi DC?
Dengar nih suara Ustazah. EF, Zah. Eh? EF. Nah, iya. Ini kan udah jelas nih, ini DC-nya. Berarti dia bersesuaian dengan EF. Nih, tunggu sebentar. Nih, DC bersesuaian kongruen dengan EF. Kemudian kita cari lagi sisi AD. Ini kan jelas nih sisinya karena ada garisnya. Berarti udah jelas DC ini bersesuaian dengan EF. Karena kan di sini ada berbentuk garis satu ini kan. Tadi kan kita udah jelaskan juga sisinya yang mana untuk menentukan cara menjawabnya. Berarti sisi AD ini, AD berarti bersesuaian dengan GF. nah, ya GE. Oh, Berarti dia kongruen kan? ya Zah. Bahwa DC ini kongruen dengan EF, AD, sisi AD kongruen dengan GE. Nah, selanjutnya kita cari apa yang belum nih rasanya? Sisi udah dapat dua sisi. Berarti Sudutnya, sudut. Zah. Sudutnya kan di sini nih. Berarti sudut CAD bersesuaian dengan sudut ini sudut yang kedua. GEF. Ya, F, GE. F, ya, GE. Karena kan kalau sudut itu kan emang harus di tengah. Sedangkan A-nya juga di tengah. Berarti dia jadinya sudut CAD. Berarti A-nya di tengah kan? Iya, Zah. Nah, kemudian yang kedua sudut FGE. Yang mana yang di tengah tuh huruf apa? G kan? G, Zah. Nah, iya berarti sudut AD ini kongruen terhadap sudut FGE. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya segitiga ADC ini kongruen dengan segitiga GEE. Berarti ini termasuk ke dalam teorema apa? Teori Teorema apa ini yang kita bahasin tadi? kongruen, Zah. Teorema sisi Sudut. Nah, kan ada dua sisi nih tadi. Ini dia, teorema sisi sudut. Kalau nggak ada pertanyaan, Ustazah tutup nih. Kalian juga masuk lagi kan? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Enggak Zah. Paham semua? Insya Allah Zah. Paham, Zah. Ustazah tutup nih lagi. Laila on kan kameranya sama Aski. Kalau nggak ada, Ustazah tutup lagi nih ya. Iya, Zah. Udah nggak ada nih, Laila dah, Risha dah, Syakira, Anissa, Aski, Nur Sakila. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ustazah tutup? Enggak, Zah. Sepertinya enggak. Kalau nggak paham tanya aja Ustazah. Kan WA-nya udah tadi diminta sama Laila ya. Iya Zah. Oke, kalau nggak ada Ustazah tutup nih. Baiklah. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf apabila salah kata, salah tingkah atau memang salah banyaknya gitu, atau mungkin cara menyampaikan ke kalian tuh ada mungkin kekurangannya. Ustazah mohon maaf. Ustazah tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh ridwanu. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu. Oke. Amin. See you. Saya tutup lagi ya. Ya, Bang.